Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajrani dengan NIM 230404500019. Kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan RPL saya. Adapun komponen layanan yaitu perencanaan individual. Adapun bidang layanan yaitu bidang belajar. Studi kasusnya di sini, seorang siswa yang kesulitan mengendalikan pikiran negatif saat presentasi. Adapun fungsi layanan yaitu membantu siswa memahami sumber kecemasan yang berasal dari pikiran negatifnya, mencegah agar pikiran tersebut tidak terus berkembang menjadi hambatan yang lebih besar, mengentaskan masalah berupa rasa takut dan keraguan yang muncul ketika berbicara di depan umum, sekaligus mengembangkan kemampuan regulasi diri dan kepercayaan diri melalui penggunaan teknik self-instruction. Adapun tujuan umum di sini ada 3. Yang pertama yaitu membantu siswa mengubah pola pikir negatifnya menjadi pola pikir yang lebih positif. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan regulasi diri sehingga siswa mampu lebih tenang, fokus, dan percaya pada kemampuannya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan menghadapi situasi menegangkan dengan strategi berpikir yang konstruktif. Adapun tujuan khususnya ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat mengganti pikiran negatif dengan pertanyaan positif melalui latihan self-instruction. Yang kedua yaitu siswa dapat mengatur fokus dan menenangkan diri melalui teknik pernafasan sederhana sebelum presentasi. Yang ketiga yaitu siswa menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyampaikan pendapat di depan temannya tanpa diliputi rasa cemas yang berlebihan saat presentasi di depan temannya. Waktu pelaksanaan di sini yaitu 1 kali 45 menit. Yang mana adapun teknik yang digunakan yang pertama yaitu modeling. Yang kedua yaitu role playing, yang ketiga yaitu homework assessment. Media yang digunakan di sini yaitu yang pertama yaitu cermin kecil, papan tulis, spidol untuk mencatat poin penting pada saat presentasi. Dan yang terakhir yaitu butuh catatan pribadi. Adapun tahap uraian kegiatan itu yang pertama, konselor mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya itu konselor memeriksa absen peserta didik. Kemudian yaitu konselor mengajak siswa mengungkapkan bagaimana perasaannya sebelum kegiatan dimulai, khususnya terkait bagaimana perasaan ketika akan melakukan presentasi. Yang terakhir yaitu konselor memberikan apresiasi singkat mengenai pikiran negatif yang muncul ketika tampil di depan temannya. Adapun tahap inti yang pertama yaitu modeling, yang mana di sini pada tahap modeling konselor mencontohkan bagaimana cara menghadapi presentasi dengan tenang menggunakan teknik pernafasan dengan metode self-instruction. Contohnya, saya mampu menjelaskan dengan baik ketika berhadapan dengan teman-teman saya. Di sini siswa diminta memperhatikan dan mencatat langkah-langkah yang dicontohkan. Yang kedua yaitu metode role playing, yang mana di sini siswa secara bergantian melakukan simulasi presentasi singkat di depan temannya atau di depan kelompok. Selanjutnya yaitu saat melakukan simulasi, siswa diminta menggunakan self-instruction untuk mengganti pikiran negatifnya menjadi pikiran yang lebih positif. Selanjutnya yaitu konselor memberikan umpan balik positif serta koreksi konstruksi bila diperlukan. Yang ketiga itu refleksi melalui media.
Di sini, siswa menggunakan media berupa cermin kecil untuk melatih ekspresi wajah dan intonasi suaranya. Selanjutnya yaitu papan tulis juga bisa digunakan untuk mencatat kalimat self-instruction yang bisa dipakai saat presentasi atau poin-poin penting yang siswa dapatkan pada saat proses presentasi. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu homework assignment, yang mana di sini siswa diminta membuat catatan pribadi berisi pikiran negatif yang mereka alami atau yang mereka rasakan saat presentasi, lalu menggantinya dengan kalimat positif. Dan catatan ini akan digunakan untuk latihan mandiri di rumah. Adapun tahap penutup di sini berupa konselor mengajak siswa menyimpulkan pengalaman atau perasaan apa yang mereka alami setelah presentasi selesai. Misalnya itu bagaimana perasaanmu setelah mencoba keempat teknik yang telah dijelaskan tadi pada saat proses presentasi. Selanjutnya yaitu memberikan penguatan dan motivasi bahwa perubahan pikiran negatif menjadi positif itu butuh latihan yang berulang. Tidak serta-merta pikiran negatif itu bisa langsung berubah menjadi pikiran positif, tetapi bisa saja itu dilakukan secara pelan-pelan atau secara bertahap. Yang ketiga yaitu menutup kegiatan dengan salam dan apresiasi atas keberanian siswa telah mengungkapkan bagaimana perasaannya ketika akan melakukan presentasi dari perasaan atau pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih positif. Nah, adapun pada tahap evaluasi, yang pertama yaitu evaluasi proses. Di sini konselor memeriksa bagaimana kehadiran peserta didik pada saat proses layanan. Kemudian, konselor memeriksa bagaimana keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan tadi. Selanjutnya yaitu konselor mengamati perubahan sikap siswa selama kegiatan berlangsung. Misalnya dari awalnya itu ragu-ragu, kemudian itu siswanya menjadi lebih berani mencoba. Adapun evaluasi hasil, yang mana di sini siswa misalnya menunjukkan peningkatan keberanian saat melakukan simulasi presentasi dalam role playing. Kemudian siswa mampu menggunakan teknik pernafasan sederhana sebelum mereka tampil di depan teman-teman mereka. Selanjutnya yaitu siswa menyelesaikan tugas rumah berupa catatan pribadi yang berisi daftar pikiran negatif dan mereka itu dapat menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Di sini juga ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, yang mana pendekatan ini itu merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mengatasi kecemasan. Di sini CBT itu siswa diajak untuk mengidentifikasi pikiran yang tidak rasional dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis ataupun seimbang. Selanjutnya yaitu pendekatan mindfulness atau based stress reduction, yang mana itu pendekatan ini lebih berfokus pada kesadaran penuh terhadap momen sekarang. Misalnya di sini melalui latihan pernafasan atau teknik fokus lainnya, siswa belajar menerima pikiran negatif tanpa larut di dalamnya. Selanjutnya yaitu Attach and Commitment Therapy atau ECT, yang mana di sini mengajarkan siswa untuk menerima kehadiran pikiran negatif sebagai bagian dari pengalaman manusia, karena setiap manusia itu pasti mempunyai pikiran negatif. Namun
Kita tidak bisa membiarkan pikiran itu mengendalikan diri kita. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.